Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Semut Satu Indonesia, tangguh, bertumbuh, mulia. Bersama Mas Agus menjalin ukhuwah, berdaya bersama. Salam kemenangan. Mengutip daripada situs ukmindonesia.id, saya tertarik dengan artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Ini saya akan berbagi informasi yang sangat menarik kepada teman-teman semua, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ada 7 hal UKM yang perlu pahami untuk meningkatkan penjualan ataupun omset daripada produk-produk UKM kita. Penjualan stagnan alias tidak berkembang, padahal usaha sudah berjalan cukup lama, bukan? Nah, ini sering sekali kita mendengar pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan muncul lagi, mungkin Anda mengalami kesulitan memasarkan produk-produknya. Betul tidak? Nah, ini juga sering kita temui di lapangan. Kemudian pelaku UKM itu kadang-kadang target penjualannya sering meleset. Nah, tentu ini ada penyebabnya. Sampai-sampai akhirnya para pelaku UKM itu males ataupun takut pasang target. Nah, inilah beberapa hal yang mesti harus dipahami lebih dini oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di sini saya akan berbagi pengetahuan. Ada 7 macam yang harus dipahami oleh para pelaku usaha. Dan saya akan terangkan, uraikan beberapa permasalahan tersebut. Pertama, pahami dulu nilai keunggulan produk ataupun value proposition yang unik daripada produk kita ataupun layanan kita. Maksudnya bagaimana? Sering-seringlah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Salah satunya adalah, contohnya adalah, mengapa pelanggan perlu membeli produk kita? Nah, ini sangat penting. Kemudian pertanyaan muncul lagi, fitur apa sih yang ditawarkan daripada produk Anda? Nah, ini juga sangat penting. Kemudian apa sih manfaat ataupun fungsi daripada produk Anda buat orang kebanyakan? Nah, hal-hal sepele ini perlu kita pahami dan perlu kita siapkan solusinya. Kemudian yang kedua, targetkan segmen pasar yang spesifik. Nah, ini juga harus kita pahami beberapa kategori, terutama tentang bagaimana karakteristik demografisnya. Ini mencakup apa saja? Mencakup usia, mencakup tingkat pendapatan, mencakup gender, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan muncul lagi, bagaimana karakteristik geografisnya? Mencakup apa sajakah yang termasuk dalam kelompok geografis? Salah satunya adalah perkotaan, dekat pusat perkantoran, pedesaan, dan lain-lain. Ini juga kita harus pahami karakter geografis suatu penduduk. Nah, kemudian kita harus mengetahui segmentasi berdasarkan psikografisnya. Ya, kemudian dilanjutkan juga segmentasi berdasarkan tingkah laku para konsumennya. Nah, ini adalah segmen pasar-pasar yang sangat spesifik. Sebagai pelaku UKM harus betul-betul memahami hal tersebut. Yang ketiga, mengenal bagaimana ragam sumber pendapatan usaha sebagai model bisnis kita. Maksudnya apa? Kita akan bertanya, penjualan barang atau jasa sih sebenarnya kita memasarkan kepada masyarakat. Kemudian, apa sih fee atas jasa tambahan yang diberikan? Maksudnya berapa fee yang akan diterima, atau fee atas jasa tambahan apa yang akan diberikan oleh kita sebagai pelaku UMKM. Kemudian masih berhubungan dengan fee, salah satunya adalah fee berlangganan. Contoh, kita membuka subscription untuk fee
ya. Kemudian dan masih banyak lagi ragam-ragam lainnya. Ini adalah contoh bagaimana mengenal ragam-ragam sumber pendapatan usaha. Kemudian yang keempat, kenali ragam jalur distribusi untuk memperluas pangsa pasar kita. Nah, di sini ada dua, jalur distribusi langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah jalur distribusi secara online ataupun offline. Nah, ini sangat penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kita. Yang kelima, kelola hubungan pelanggan dengan baik. Maksudnya bagaimana adalah salah satunya adalah memberikan reward ataupun penghargaan ataupun hadiah kepada pelanggan. Jadi sering-seringlah Anda sebagai pelaku usaha sering berbagi, entah itu berupa penghargaan ataupun hadiah kepada pelanggan Anda. Nah, yang kemudian kedua adalah meminta pendapat pelanggan Anda dengan survei-survei yang berkala. Nah, ini juga penting. Kita sudah ada fasilitas Google Form kalau ingin membuat survei kecil-kecilan, ya. Ini sangat penting. Kemudian yang membuat grup ataupun komunitas-komunitas buat pelanggan-pelanggan kita. Ini juga sangat penting, ya. Ada grup di Facebook, ada grup di WA ataupun grup-grup yang lainnya. Dan masih banyak cara lain di dalam rangka untuk mengelola hubungan baik antara pelaku UKM dengan para pelanggannya. Yang keenam, memahami manajemen pemasaran melalui 4P. Apa itu 4P? Semua tentu sudah paham. 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Ya, jadi kita harus tahu produk ataupun layanan yang kita berikan kepada konsumen, kemudian mengenai harga, kemudian tentang lokasi distribusinya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berpromosi. Nah, ini adalah manajemen pemasaran melalui 4P. Yang terakhir, jadi apa saja yang harus dipahami oleh para pelaku UKM? Yang terakhir adalah memanfaatkan digital marketing secara optimal. Nah, ini yang sangat digandrungi saat ini karena dunia internet sudah semakin berkembang dan digital marketing juga sudah semakin berkembang. Kalau kita nggak mengikuti tren, maka kita akan ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor lain. Nah, di sini kita akan mengurai bagaimana menentukan media digital marketing apa yang sesuai dengan platform kita. Ya, kemudian selain itu kita harus juga mengelola komunikasi yang efektif dengan konsumen. Jadi sering-seringlah berkomunikasi melalui platform-platform yang sudah ada, contohnya Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mengelola proses transaksi digital. Nah, ini juga sangat penting. Sekarang trennya adalah sudah mengarah kepada fintech, ya. Jadi pembayaran transaksi melalui QRIS atau QRIS code, ya. Jadi sudah sangat memudahkan. Kemudian membuat konten promosi ataupun promosi digital sesuai dengan tujuan. Nah, ini juga perlu kreativitas. Kemudian mengenal berbagai saluran promosi digital. Ini juga sangat penting bagi para pelaku UMKM Indonesia. Dan terakhir adalah mengelola feedback konsumen untuk berinovasi terhadap produk-produk unggulan ke depannya. Nah, inilah hal-hal ataupun masukan-masukan buat para UMKM kita untuk sedini mungkin dipahami supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal di luar ekspektasi kita di dalam dunia pemasaran. Dan dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita akan meminimalisasikan beberapa faktor kerugian ataupun faktor-faktor yang lain. Itulah sekelumit beberapa artikel penting buat Anda semua sebagai pelaku UMKM ataupun UKM
usaha mikro, kecil, dan menengah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan semangat kita lebih tinggi lagi, semangat juang kita lebih terpacu lagi untuk berinovasi, kemudian meningkatkan omset di tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman sahabat penjual hebat semua. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, salam kemenangan. Mas Agus menjalin ukhuwah berdaya bersama. Sampai jumpa di kesempatan artikel yang lain kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.